wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat-sehat ya. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang teks cerpen. Kalian pasti pernah dengar kan apa itu cerpen? Nah, betul, cerpen itu adalah singkatan dari cerita pendek. Cerita pendek yang sering kita sebut dengan cerpen adalah salah satu bentuk karya sastra yang bersifat fiksi dan memiliki satu konflik dalam ceritanya. Di sini terdapat pengertian dari para ahli. Yang pertama dari Sumarjo dan Saini. Mereka menyatakan bahwa cerpen adalah cerita fiktif atau tidak benar-benar terjadi, akan tetapi bisa saja terjadi kapanpun dan dimanapun, yang mana ceritanya relatif pendek. Yang kedua, menurut B. Jasin, beliau mengatakan bahwa cerita pendek adalah cerita singkat yang harus memiliki bagian terpenting, yaitu perkenalan, pertikaian, dan juga penyelesaian. Nah, selanjutnya kita bahas ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen terdiri dari 1.600 sampai 10.000 kata. Memiliki cerita yang lebih ringkas dan fokus pada satu konflik atau tema. Yang ketiga, berlangsung dalam satu latar dan alur yang sama. Yang keempat, menggunakan diksi yang sederhana dan dapat dipahami. Nah, lanjut kita ke struktur cerpen. Dalam membangun sebuah cerpen, terdapat 6 elemen yang harus diperhatikan agar cerpen yang ditulis menjadi utuh. Yang pertama yaitu abstrak. Abstrak di sini memberikan gambaran awal atau intisari cerpen yang disampaikan oleh penulis. Yang kedua, orientasi. Orientasi di sini yaitu memperkenalkan tokoh dan latar dalam cerpen. Yang ketiga yaitu komplikasi. Komplikasi di sini menyusun peristiwa yang dihubungkan dengan sebab akibat. Di tahap ini, penulis memiliki tugas untuk menyampaikan, untuk menjaga karakter dan tokoh untuk tetap menarik minat pembaca melalui penggambaran konflik yang ada. Yang keempat, evaluasi, yaitu memaparkan perjalanan konflik menuju klimaks untuk selanjutnya ditemukan pelariannya. Yang kelima yaitu resolusi. Resolusi di sini yaitu konflik sudah bertemu dengan pelariannya dengan cara penulis mengungkapkan solusi dari cerita yang telah dibangun. Yang terakhir yaitu koda. Koda di sini bagian akhir untuk penulis mengungkapkan nilai-nilai atau pesan yang akan disampaikan pada cerpennya. Lanjut lagi, kita bahas tentang unsur keabsahan teks cerpen. Kepiawaian penulis dalam menuturkan cerita ke pembaca dapat kalian pelajari dan praktikkan melalui unsur keabsahan teks cerpen. Yang pertama, teks cerpen memerlukan penulisan deskripsi yang tepat dan efektif. Misalnya, dalam menggambarkan fisik seorang karakter, penulis dapat menuliskannya dengan kata sifat maupun perbandingan. Begitupun dengan latar cerita, penulis dapat menggambarkan dengan perwujudan benda atau situasi yang ada. Kemudian,
Untuk membuat cerpen semakin efektif, biasanya menggunakan kata keterangan atau frasa adverbial untuk menunjukkan latar tempat atau waktu. Misalnya, saat waktu pulang kantor di sebuah desa adat dan sebagainya. Penggunaan kata-kata kiasan atau konotatif juga perlu untuk dipelajari agar isi cerpen semakin menarik dan imajinatif untuk dibaca. Terakhir, cerpen juga tetap memerlukan penggunaan bahasa informal maupun semi-formal yang sesuai dengan aturan PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pembahasan kita yang terakhir yaitu unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Seperti yang kita ketahui, teks cerpen juga memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik di dalamnya. Unsur intrinsik yang pertama, tema. Tema merupakan ide dasar yang berfungsi sebagai landasan bagi pengarang dalam menyusun cerita. Contohnya tentang persahabatan, kisah cinta SMA, perjuangan seorang ibu dan sebagainya. Yang kedua, latar. Latar di sini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu latar tempat, latar waktu, dan juga latar suasana. Yang ketiga, plot atau alur. Plot atau alur di sini memiliki arti yaitu jalan dari sebuah cerita, yang mana alur dibagi menjadi 3 bagian, yaitu alur maju, alur mundur, dan juga alur campuran. Yang keempat, tokoh. Tokoh di sini merupakan karakter yang diciptakan oleh penulis dengan diberikan watak, penempatan, dan juga dunianya sendiri. Yang kelima, sudut pandang, yaitu bentuk penyampaian atau cara pandang penulis yang dibuat dalam ceritanya. Ya, terus unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik yang pertama yaitu latar belakang masyarakat. Beberapa hal yang masuk dalam latar belakang masyarakat yaitu ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan juga kondisi ekonomi. Yang kedua, latar belakang pengarang. Hal yang masuk dalam latar belakang pengarang yaitu riwayat hidup penulis, kondisi psikologis, dan juga aliran sastra penulis. Yang terakhir yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen, yaitu nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, dan juga nilai agama. Nah, itu dia penjelasan tentang teks cerpen. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.